represi terjadi, tapi koreksi tidak terjadi. Ada PR besar yang bisa membuat peristiwa-peristiwa Agustus muncul lagi. Apakah polisi sudah berubah menjadi satu monster yang tidak bisa dikoreksi? Tidak ada semangat, tidak ada visi, tidak ada konten. Mau diapakan ini kepolisian? Seorang presiden baru pun tidak berani atau tidak sanggup mengganti Kapolri. Sentralismenya Orde Baru pada waktu itu. Tiap 5 tahun Kapolri berganti tuh. Pernah mendengar cerita sejumlah mantan Kapolri berkumpul menyampaikan keprihatinannya kepada pengurus negara. Kok jadi begini? Kerusakan tata kelola, kerusakan hukum, kerusakan politik yang diakibatkan oleh cara mengelola Pak Jokowi selama 10 tahun terakhir. Kembali bersama saya di Abraham Samad Speak Up. Netizen, seperti biasanya, hari ini saya menghadirkan tamu yang luar biasa. Ini sahabat kita semua, Pak Sudirman Said. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Netizen, Pak Sudirman ini mantan Menteri SDM. Pak Dirman, kemarin kita sempat terkejut juga ya, dan merasa sangat tergoncang ketika ada peristiwa unjuk rasa yang terjadi di Agustus kemarin, yang membuat kita miris. Pak Dirman, itu korbannya begitu banyak, 10 orang ya. Terus kemudian sampai hari ini kita tidak pernah melihat siapa orang yang bertanggung jawab terhadap kejadian itu. Tidak ada orang yang diminta bertanggung jawab. Ada polisi yang diberhentikan, tapi itu levelnya level di bawah. Menurut saya pertanggungjawabannya bukan ke situ. Kemudian ada penjarahan yang dilakukan orang-orang terhadap anggota DPR. Tapi ini semua menurut saya diakibatkan, mungkin kalau analisa saya Pak Dirman, ada kesenjangan ekonomi, kesenjangan sosial yang terlalu tajam antara rakyat biasa kita ini dengan para pejabat publik dan anggota DPR, sehingga menimbulkan problem yang kemarin terjadi. Saya ingat betul Pak Dirman di tempat ini pernah menyampaikan black hole Jokowi, ya, lubang hitam Jokowi. Apakah ini masih bagian dari black hole Jokowi yang ditinggalkan sehingga itu memuncak kemarin menjadi sebuah peristiwa? Iya Bang Aram, sekali lagi terima kasih untuk obrolan ini, satu kehormatan. Pertama, kita berduka karena korban begitu banyak, dan sejak awal kita mengatakan yang mesti dikejar bukan sopir rantis itu. Bukan juga komandan regu di lapangan, tapi sebetulnya itu kan buah dari policy, buah dari kebijakan, dan buah dari kultur gitu. Yang itu artinya menyangkut leadership gitu. Itu satu. Yang kedua, mengaitkan dengan black hole tadi ya. Menurut saya peristiwa Agustus kemarin itu pemicunya bukan satu aspek. Bukan soal joget, bukan soal gaji DPR yang tinggi-tinggi. Itu betul ya, satu pemicu, tapi sebetulnya akarnya adalah akar yang lebih dalam dari itu. Yang saya harus mengaitkannya dengan tadi kata-kata black hole, kerusakan sistem, kerusakan hukum, kerusakan tata kelola, sehingga muncul kesenjangan yang makin dirasakan oleh publik, oleh masyarakat ya. Nah, ketika kesenjangan itu dimanifestasikan dalam ekspresi-ekspresi yang menyakitkan, yang menyinggung hati masyarakat, muncul letupan itu. Nah, jadi menurut saya emang yang mesti diluruskan bukan mengejar pelakunya siapa, tapi ini ada masalah apa sebenarnya. Nah, akar masalahnya tadi kerusakan tata kelola, kerusakan hukum, kerusakan politik yang diakibatkan oleh cara mengelola Pak Jokowi selama 10 tahun terakhir. Kemudian sekarang belum ada tanda-tanda bahwa itu ada perbaikan. Jadi kalau kita berkaca atau mengacu pada ke depan sebaiknya bagaimana, menurut saya kita harus melakukan koreksi total sangat serius. Koreksi total di bidang politik, koreksi di bidang hukum, koreksi di bidang tata kelola, sampai pada soal etika yang sampai hari ini tidak terlihat ada tanda-tanda perbaikan itu. Jadi kita mesti mengingatkan terus-menerus ada PR besar yang bisa membuat peristiwa-peristiwa Agustus muncul lagi pada waktu-waktu mendatang, karena akar masalahnya memang belum disentuh. Menarik. Berarti Pak Dirman melihat bahwa ada akar masalah yang seharusnya itu duluan diselesaikan ya.
Tapi kita lihat kemarin Pak Dirman, yang direspon oleh Pak Prabowo atau pemerintah itu sebenarnya bukan akar permasalahan, tapi dampaknya ya. Impactnya tentang kerusuhan, tentang terjadi, itu kan dampak. Menurut Pak Dirman seharusnya apa sih yang harus dilakukan supaya ini tidak terulang lagi? Karena tadi Pak Dirman bilang, ini bisa lagi terulang. Coba kita lihat ya, address yang masif adalah mengejar pelaku, mencari siapa yang salah, kemudian menertibkan keadaan dengan mendeploy pasukan, tidak saja polisi tapi juga militer ya. Jadi represi terjadi, tapi koreksi tidak terjadi gitu. Nah kalau ditanya apa yang mesti dilakukan, menurut saya sebenarnya Pak Prabowo ini punya kesempatan besar untuk melakukan satu riset, men-set ulang bagaimana negara ini mesti dikelola gitu. Mengapa punya kesempatan besar? Karena secara politik kan 85% mendukung beliau di parlemen. Jadi kalau presiden mau nyapat sebetulnya semua akan ikut lah, kurang lebih gitu. Yang kedua, kita punya presiden yang menurut saya bacaannya cukup luas, pengetahuannya cukup luas. Pergaulan di dunia itu cukup baik sehingga harusnya bisa punya referensi bagaimana negara-negara modern, negara demokrasi dikelola. Jadi kalau beliau punya niat, punya kemauan, sebetulnya inilah waktunya untuk meriset ulang. Apa yang mesti diriset? Undang-undang politik mesti dibereskan. Undang-undang kepolisian mesti dibereskan. Sampai undang-undang ASN mesti dibereskan. Sebagai contoh. Dulu ada undang-undang pilkada yang mengatur bahwa, saya ingat pasalnya pasal 7 huruf R. Itu di situ diatur bahwa yang boleh maju pilkada adalah orang-orang yang tidak punya konflik kepentingan dengan petahana. Betul. Jadi masih ingat ya, Bang Abraham. Jadi kalau adanya gubernur mau maju nggak bisa, suaminya bupati nggak bisa, istrinya bupati nggak bisa. Anggota DPR kalau misalnya iparnya adalah sekarang sedang menjabat sebagai ketua DPRD nggak bisa. Itu kan sebenarnya untuk menghalangi nepotisme. Praktek nepotisme ya. Tapi pasal itu dicoret oleh satu proses di Mahkamah Konstitusi. Betul. Akibatnya yang namanya nepotisme itu menjadi praktek yang muncul di seluruh seantero negeri. Dan ketika terjadi nepotisme, orang bukan lagi saling ngecek dan saling menjaga keseimbangan, tapi saling menutupi gitu. Terjadi kolusi, terjadi korupsi, terjadi manipulasi di semua lini kehidupan. Nah, itu mesti dikoreksi loh. Kemudian kita juga tahu setelah selesai Bang Abraham, betapa masifnya usaha-usaha untuk melemahkan KPK dan tercapai di masa Jokowi. Akibat dari itu semua, orang yang tadinya agak mikir-mikir untuk berbuat jahat, sudah bablas saja gitu. Jadi berani ya? Itu dua hal yang menurut saya memerlukan koreksi total, dikembalikan. Terus yang lain-lain, bukankah terjadi perubahan undang-undang yang dilakukan secepat kilat karena kepentingan-kepentingan elit tertentu? Baik itu pengusaha yang dekat dengan penguasa atau penguasa yang menyambi jadi pengusaha gitu ya. Itu undang-undang itu adalah sumber-sumber masalah yang menimbulkan kekacauan selama ini. Apa yang menjadi ujung ini semua? Ya tadi, keadaan bahwa gap begitu lebar antara super kaya dengan kebanyakan manusia Indonesia gitu. Kemudian juga kesempatan-kesempatan bagi orang kebanyakan. Mari kita lihat, misalnya ini kalau kaitannya dengan suasana di kepolisian. Ada orang yang mengajukan ke MK yang mengatakan bahwa 4.000 lebih posisi di sipil itu dirangkap oleh polisi. Itu sesuatu yang alarming. Harusnya ada apa ini? Kok sampai begini gitu. Nah, itu adalah satu praktek-praktek pemerintahan atau praktek pengelolaan negara yang betul-betul orientasinya itu bukan ke rakyat, tapi antar elit itu saling melayani, jadi serving each other. Jadi elit itu saling melayani satu sama lain, meninggalkan rakyat banyak gitu. Nah, kalau ini terus-menerus terjadi, menurut saya it is impossible. Artinya apa? Akan selalu ada reaksi dari waktu ke waktu kalau tidak dilakukan pembenahan secara mendasar gitu. Secara mendasar. Jadi tadi Pak Dirman sempat bilang bahwa praktek nepotisme itu semakin kuat ya. Sehingga meritokrasi itu menjadi dikesampingkan, bahkan dilenyapkan sama sekali ya. Tadi sempat juga Pak Dirman menyinggung sedikit bahwa salah satunya misalnya kita harus kembali mencoba memperbaiki atau melakukan reformasi secara total, salah satunya
undang-undang kepolisian tadi ya, Pak. Apakah Pak Dirman melihat bahwa kemarin nih kan sudah ada usulan dari teman-teman para pemuka agama yang menghadap ke Pak Prabowo untuk meminta dilakukan reformasi kepolisian. Yeah, yeah. Dan kemudian Pak Prabowo sudah menyanggupi bahwa akan membentuk tim reformasi kepolisian. Tapi sebelum Pak Prabowo membentuk tim reformasi kepolisian, ini ironis, Pak Dirman. Tiba-tiba Kapolri membentuk tim reformasi kepolisian yang timnya terdiri dari semua orang-orang yang berlatar belakang polisi. Ini apakah bisa ditafsirkan ini salah satu bentuk perlawanan teman-teman di polisi terhadap pemerintahan Pak Prabowo, atau apa yang sedang terjadi, Pak Dirman? Ya, saya mendengar kiri kanan ya, memperhatikan interview termasuk mantan-mantan petinggi Polri juga. Tapi juga mendengar teman-teman di pemerintahan, yang di militer, di kepolisian, di BUMN segala macam. Itu pertama, sikap itu tuh seperti menimbulkan tanda tanya. Misalnya Pak Abraham atasan saya. Ya. Bang Abraham sedang berniat mau menata institusi yang saya pimpin gitu ya. Ya. Terus tiba-tiba Bang Abraham sudah mengumumkan saya akan menata institusi yang dipimpin Sudirman Said gitu. Ya. Terus tiba-tiba penataan belum terjadi, timnya masih digodok. Saya mengumumkan saya sedang membentuk tim penataan lembaga yang saya pimpin. Ya. Itu secara etika publik sudah jelas bukan hal yang baik lah, bukan praktik yang baik. Tapi juga begini, saya sering memberi contoh, kalau ini gelas isinya air putih, Ya. kemudian saya ingin situasi gelas itu warna gelasnya berubah, tapi saya hanya menuangkan air putih terus-menerus. Apa yang terjadi? Kan hanya luber, tidak berubah itu. Iya, iya betul. Tapi kalau saya masukkan kopi, atau saya masukkan teh, atau saya masukkan vitamin C, itu kan berubah gitu. Okay. Artinya apa? Kalau satu institusi itu diurus oleh satu warna, kemudian mereka mengatakan kami mau berubah dengan menambah warna yang sama gitu, ya tidak mungkin. Gitu. Impossible ya? Impossible. Okay. Itu hukum alam yang nggak bisa dilawan. Nah, jadi kalau mau berubah, kata riset nih, kata akademik riset itu, 70% pemimpin yang bisa melakukan perubahan adalah outsider. 30%-nya disebut sebagai extraordinary insider, yaitu orang dalam, tetapi jaringannya luas keluar, bisa menjaga diri tidak larut dengan praktek-praktek buruk yang ada di dalam institusi itu. Kemudian selama menjabat atau di dalam, terus-menerus belajar sehingga ketika tiba masanya perubahan, itu dia bisa tampil sebagai sosok yang berbeda dari kebanyakan yang di dalam. Nah, kita memberi contoh beberapa nih. Satu, Sudaryanto itu bukan orang Telkom. Tahun-tahun 80-an dia yang merubah Telkom ya. Betul, betul. Karena dia sebagai orang luar. Tapi juga Ignatius Jonan merubah kereta api. Itu bukan orang kereta api. Betul. Itu orang keuangan yang ditempatkan oleh Pak Sofyan Jalil. Ini juga sama. Jadi kalau semata-mata mengandalkan kekuatan dan pikiran di dalam, tidak mungkin ada perubahan. Nah, karena itu menurut saya yang paling baik adalah kita berharap Pak Prabowo Presiden itu membentuk tim yang kuat, yang diisi orang-orang kredibel, yang paham masalah, yang dipercaya oleh publik, kemudian melakukan satu support atau intervensi tanda kutip dalam instansi kepolisian. Itu baru akan punya harapan. Bahkan saya memandang tanpa ada penyegaran kepemimpinan tidak mungkin ada reformasi kepolisian. Artinya apa? Ya pertama kali Pak Prabowo mesti mengganti Kapolri, atau Kapolrinya mundur gitu. Atau dibalik, Kapolri mesti mundur supaya memberi kesempatan pada yang bebenah itu leluasa. Atau kalau tidak bersedia mundur ya Presiden mesti mengambil tindakan. Toh sudah lama kan sebetulnya, Kapolri sudah lama. Oke, jadi menurut Pak Dirman bahwa kalau reformasi hanya sebatas pembenahan institusi secara internal tanpa mengganti pucuk pimpinan, itu boleh dikatakan belum terjadi reformasi. Saya mendengarkan kata demi kata pernyataan Kapolri ketika menjelaskan tim itu. Menurut saya substansinya tidak ada. Tidak ada semangat, tidak ada visi, tidak ada konten. Mau diapakan ini kepolisian? Dia lebih bermain-main dengan kata-kata normatif, tapi tidak ada pesan yang clear bahwa betul-betul ada persoalan di kepolisian gitu. Nah, saya mau garis bawahi gini, Bang. Mari kita lihat peristiwa Agustus kemarin ya. 2 lembaga yang paling ditekan oleh masyarakat adalah nomor 1 parlemen,
baik DPR pusat maupun DPRD. Gedungnya ada yang dibakar, ditekan di pusat begitu rupa sampai orang ketakutan. Nah sekarang ini tidak ada anggota DPR yang menggunakan nomor khusus plat DPR tuh. Udah takut. Udah saking mungkin mereka juga takut. Sama kepolisian kan. Kantornya dibakar. Kantornya dibakar. Di Pati terjadi adegan yang dramatis sekali dan saya terenyuh itu. Petugas kepolisian yang pegang tameng, pegang senjata, diuber oleh rakyat dalam rombongan besar itu. Gitu. Itu artinya ekspresi masyarakat bahwa ada trust issue yang menghinggapi dua lembaga ini. Satunya namanya lawmaker, pembuat hukum, DPR, DPRD. Satu lagi law enforcer, penegak hukum. Gitu. Jadi dalam urusan hukum ini betul-betul masyarakat mengalami distrust yang hanya bisa dikoreksi kalau mereka juga melakukan satu pemulihan kepercayaan. Nah, tadi masuknya orang luar ke dalam institusi polisi yang bisa memberikan satu advice, memberikan satu tindakan-tindakan perbaikan, itu akan menjawab. Nah, sekarang apakah teman-teman di kepolisian bersedia? Tapi tentu saja by nature akan resisten, itu di mana-mana begitu. Tapi kan ada otoritas yang di atasnya. Presiden gitu. Jadi presiden yang harus mengambil tindakan ini. Pak Dirman, kan menarik nih, belum terbentuk yang dibentuk presiden. Tiba-tiba Kapolri membentuk sendiri dan dia bermain dengan diksi. Kalau saya lihat substansinya nggak ketemu. Nggak ada. Apakah menurut Pak Dirman, bukankah ini bisa ditafsirkan salah satu bentuk perlawanan kepolisian terhadap pemerintahan? Bahwa dia tidak bisa menerima reformasi yang dilakukan oleh orang luar, tapi dia harus melakukan reformasi dari kalangan mereka sendiri. Kalau niat itu hanya Tuhan dan dirinya yang tahu ya. Iya betul. Saya nggak mau sampai pada dugaan melawan, tapi yang jelas secara praktek, secara tindakan itu bukan tindakan yang terpuji. Tidak etis. Tidak etis karena sebagai bawahan saya akan menunggu keputusan atasan. Saya mau diapakan gitu. Terutama kalau saya merasa ada masalah, ada kesalahan gitu. Dan harusnya leadership dari kepolisian itu tidak bisa menyembunyikan diri dari masalah-masalah yang selama ini muncul. Mari kita daftar ya. Terutama di kepemimpinan sekarang ini. Apa kabar cerita kilometer 50? Satu. Nggak ada kabar apa-apa. Nggak ada tindakan, nggak ada apa-apa. Kenapa di instansi kepolisian bisa muncul kejadian seperti cerita Freddy Sambo? Itu dekat sekali loh dengan Kapolri itu. Itu kultur itu namanya, bukan soal-soal tindak kriminal dari orang kecil. Ini orang besar yang ada dekat sekali dengan pimpinan, tapi bisa melakukan tindakan seperti itu. Kok bisa ada Kapolda, namanya Teddy Minahasa, bisa berdagang narkoba sambil menjalankan fungsinya sebagai Kapolda gitu. Kapolda itu dekat sekali dengan Kapolri. Jadi kembali ini soal kultur. Belum lagi urusan-urusan tindakan-tindakan cerita di Kebumen, ya, pembunuhan, kekerasan kepada masyarakat. Kanjuruhan itu gelap saja gitu. Apakah polisi sudah berubah menjadi satu monster yang tidak bisa dikoreksi? Kan pertanyaan itu kan. Nah, sekarang sebetulnya ada kesempatan bagi presiden baru, karena saya katakan berulang-ulang, gunanya demokrasi itu, kalau terjadi kepemimpinan tingkat tinggi, top leadership berganti, maka ada suasana baru untuk menata-nata. Dan itu berjalan dari waktu ke waktu kan. Dari zaman Pak Harto berganti Pak Habibie berganti dengan Gus Dur berganti dengan Bu Mega berganti dengan Pak SBY, sampai pada Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Harusnya adalah kesempatan, dan sentralismenya Orde Baru pada waktu itu, tiap 5 tahun Kapolri berganti tuh. Begitu terjadi pergantian kabinet, berganti juga. Ini seperti akhirnya kan menimbulkan persepsi apakah Kapolri itu untouchable, sehingga seorang presiden baru pun tidak berani atau tidak sanggup mengganti Kapolri. Itu kan muncul pertanyaan di masyarakat. Jadi sudah begitu banyak masalah-masalah yang ditimbulkan, dan itu bersifat kultural, tapi seperti tidak ada tindakan untuk melakukan perbaikan. Nah, terakhir kan tadi
Bang Abraham mengkaitkannya dengan 10 orang lebih meninggal selama Agustus ini. Tidak ada satu dengar pendapat pun di DPR yang mengundang pimpinan Polri untuk mempertanyakan ini semua gitu. Ini ada apa sebetulnya? Yang ada cuma pujian-pujian dari Komisi 3 itu saya lihat pujian-pujian kepada Polri. Betul. Jadi ada sesuatu yang berbalik dari atau berkebalikan dari kenyataan, dari suasana hati masyarakat, suasana batin yang menurut saya ini laten dan hanya bisa dikoreksi kalau ada tindakan-tindakan yang sifatnya fundamental tadi. Jadi berarti kalau Pak Dirman melihat kalau ini tidak diselesaikan, karena ini kan masalah yang serius tadi Pak Dirman, di kepolisian ini masalah serius. Kalau ini tidak mampu diselesaikan secara total, tuntas, maka Pak Dirman khawatir bahwa akan bisa terulang lagi kejadian-kejadian di Agustus kemarin. Perjalanan saya itu kan dari mulai di kampus dulu awal-awal karir, kemudian di BPKP, masih banyak teman di pemerintahan, sempat membantu juga TNI pada waktu beres-beres bisnis tahun 2001. Jadi teman di berbagai instansi masih banyak, termasuk yang sekarang aktif lah. Sebetulnya kerisauan itu merata. Misalnya contoh, beberapa teman-teman di BUMN itu menyampaikan kerisauannya kenapa petinggi Polri bisa menelpon penentu siapa direksi BUMN untuk memasukkan orangnya ke dalam salah satu bank himbara gitu. Sejauh itu ya Pak Dirman? Kaget kan? Kita memang sering dengar cerita aneh-aneh, tapi sampai begini saya juga kaget. Saya kaget mendengarnya. Dan analisis kita begini, bukankah bank itu industri yang paling regulated, paling diatur, paling kompetitif gitu ya? Untuk menjadi direksi itu harus melalui seleksi, harus melalui approval dari OJK, kemudian orangnya tidak boleh sembarangan, kemudian orangnya tidak boleh menjadi wakil dari siapa-siapa, proxy-nya siapa-siapa, karena itu akan berkaitan sama perlindungan dana masyarakat gitu. Kalau intervensi sudah sampai situ, saya tidak heran kalau dikatakan bahwa 4.000 lebih anggota Polri atau perwira Polri itu merangkap jabatan yang tadi menimbulkan dua sisi. Satu sisi sipil kehilangan kesempatan untuk memperoleh hak menjabat di tempat-tempat itu. Yang kedua, sebetulnya sistem kepangkatan sipil jadi rusak karena tiba-tiba muncul orang yang di-drop dari Mabes Polri masuk ke dalam struktur yang belum tentu kontribusinya itu positif. Mengapa saya katakan begitu? Saya mau ngomong terus terang dan menurut saya lebih baik ini dikatakan kepada publik. Bang Abraham, kalau ada institusi yang secara kultur memang menghidupkan atau membiarkan atau sekurang-kurangnya melakukan pembiaran ya. Praktek-praktek korupsi, kecurangan, kolusi itu ya namanya kepolisian. Saya mohon maaf kepada seluruh teman-teman. Saya tahu bahwa di dalam kepolisian masih banyak orang yang baik lah, sebagaimana di tempat-tempat lain. Coba bayangkan ya, dulu waktu saya muda, waktu saya kecil itu, untuk masuk ke sekolah polisi negara atau Akpol itu, yang mendapatkan referensi karpet merah itu sedikit, sehingga jadi pembicaraan. Itu masuk karena KTPLC dulu. Iya, betul. Jadi anomalinya sedikit saja tuh, namanya anomali. Tapi sekarang yang masuk betul-betul karena berkompetisi, karena prestasi, jadi anomali. Gitu. Betul. Itu artinya sejak perekrutan, sejak pendidikan itu aparat kepolisian diekspos dengan tindakan-tindakan kecurangan, tindakan-tindakan tidak fair, tindakan memotong proses-proses yang fair. Nah, bagaimana di dalam, bagaimana kepangkatan? Kita semua tahu kok. Mau masuk ke wilayah yang dianggap basah itu sudah gila-gilaan. Kita juga tahu waktu ada kasus KPK yang pernah menjabat direktur personel kan? Betapa direktur yang nangani personalia itu menerima suap, praktek-praktek suap di kalangan polisi. Jadi kalau 4.000 perwira atau perwira aktif polisi kemudian ada di jabatan sipil, itu artinya sedang membawa kultur yang tidak sehat ke dalam kultur birokrasi maupun BUMN yang menurut saya relatif masih sehat pada waktu awal-awal. Nah sekarang apakah itu mau kita biarkan terus-menerus? Makanya saya katakan it is impossible untuk terus-menerus menjalankan negara dengan praktek seperti ini. Yang dirugikan adalah rakyat banyak. Kalau antar elit itu
serving each other, saling melayani satu sama lain itu, seperti itu. Menarik apa yang disampaikan Pak Dirman. Saya teringat sebuah riset Pak Dirman, Jacqueline Becker. Risetnya itu di Inggris, The Rise of Polri. Dia menjelaskan di situ tentang yang tadi Pak Dirman katakan. Ini cerita mengenai polisi di Indonesia. Dia menjelaskan tentang apa yang tadi Pak Dirman jelaskan, bahwa setelah tumbangnya Orde Baru, dulu kan di masa Orde Baru kita mengenal tentang dui fungsi ABRI, dui fungsi TNI, yang kemudian dikritik habis-habisan dan direformasi setelah Orde Baru tumbang. Tapi setelah Orde Baru berjalan sekian tahun, yang terjadi adalah the rise of Polri. Jadi di fungsi yang pernah dilakukan TNI itu dilakukan seolah-olah dilakukan oleh Polri. Seperti yang tadi Pak Dirman katakan, hampir sebagian besar jabatan-jabatan sipil itu mereka masuk. Ya, jadi mematikan meritokrasi. Kemudian yang kedua tadi Pak Dirman juga katakan, selain mematikan meritokrasi, membawa yang namanya budaya organisasi ke tempat yang baru. Padahal sebenarnya kalau kita lihat budaya organisasi yang dibawa ini adalah budaya organisasi yang masih perlu dipertanyakan. Betul. Dan dia mengganggu budaya organisasi di sebuah institusi yang tadinya cukup bagus seperti yang Pak Dirman katakan. Menurut Pak Dirman nih, apa yang harus dilakukan Pak Prabowo nih untuk bisa paling tidak meminimalisir praktek-praktek ini? Siklus ada masalah, diperbaiki, kemudian baik. Muncul masalah baru itu kan sebenarnya biasa ya dalam organisasi lah. Dan mungkin ini yang sedang kita alami. Jadi pada waktu Orde Baru itu TNI begitu dominan, kemudian dikoreksi, ditarik lagi pakai undang-undang baru segala macam, sampai bisnis TNI pun dibubarkan karena saya ikut dalam tim itu waktu itu. Panglimanya Pak Jenderal Tarto yang sebelumnya jadi Kasat, jadi betul-betul menguasai keadaan waktu itu. Kemudian diteruskan dengan ada Menko Polkam namanya Pak Joko Suyanto yang juga pro pada reformasi. Kebetulan presidennya Pak SBY, jadi semuanya pro reformasi. Nah sekarang mungkin kita sedang menghadapi masalah tadi bahwa ketika polisi diberikan keleluasaan buah reformasi karena memang kepengennya kan supremasi sipil. Dan polisi kan sebenarnya diharapkan menjadi polisi sipil. Polisi sipil gitu. Tapi militernya belum hilang. Kemudian keburu merambah ke semua urusan sipil gitu. Jadi kalau ditanya apa yang sebaiknya dilakukan sebagai langkah ke depan, ya memang harus serius melakukan koreksi total soal 3 hal di kepolisian. Satu soal people, soal leadership, soal cara merekrut, cara melatih, cara memberi penghargaan, itu kaitannya sama people. People itu artinya itu dari mulai skillnya, attitude-nya, pengetahuannya mesti diperbaiki. Yang kedua soal struktur. Mau ditaruh di mana kepolisian ini? Harus mulai dibicarakan apakah cara mengelola kepolisian yang sentralistik sehingga menjadi sangat powerful itu sesuatu yang tepat. Bukankah di negara-negara maju, polisi itu polisi lokal, karena tugas utama polisi to protect and to serve. Karena itu mesti dekat dengan masyarakat. Kalau desentralisasi seperti ini, maka yang terjadi adalah begitu jadi Kapolres sibuk melakukan satu komunikasi supaya pindahnya ke tempat-tempat yang memungkinkan basah dan berkarir terus gitu kan. Tidak mendekat pada masyarakat gitu. Jadi secara struktur begitu. Secara struktur juga apakah alat-alat yang dimiliki kepolisian itu memang secara appropriate wajar? Apakah wajar dimiliki kepolisian? Kata teman-teman di militer bahkan di kepolisian mengatakan senjata kami itu lebih canggih-canggih daripada militer sekalipun atau dari BIN misalnya gitu ya. Jadi menyangkut alat kerja, menyangkut. Nah yang ketiga adalah budaya, kultur itu. Kultur di kepolisian, kalau polisi mau dipercaya kembali, harus dibenahi habis-habisan. Itu juga dikeluhkan oleh para perwira, dikeluhkan oleh para mantan-mantan perwira gitu. Saya pernah mendengar cerita, sejumlah mantan Kapolri berkumpul, menyampaikan keprihatinannya kepada pengurus negara. Kok jadi begini institusi yang saya pernah pimpin ini gitu. Jadi memang ini momentum sebetulnya. Dengan melihat masalah-masalah yang tadi kita diskusikan, dengan melihat kemarin Agustus bagaimana reaksi masyarakat pada kepolisian, tapi juga dengan ini kita boleh memberi satu reminder atau insentif pada pengurus negara yang sekarang katanya mau tumbuh 8% ekonomi kan. Karena itu
kalau tumbuh 8%, itu investasi mesti digenjot. Modal asing atau modal dari luar mesti diundang. Kalau investasi iklimnya tidak memadai, hukumnya tidak bisa dipastikan, praktek korupsi di mana-mana, campur aduk antara polisi dan sipil nggak karu-karuan, tidak mungkin itu investasi muncul. Karena orang pasti akan merasa risikonya terlalu besar. Nah, kalau salah satu insentifnya bagi pengurus negara hari ini adalah membenahi kepolisian, membenahi hukum, membenahi polisi-polisi berkaitan sama penegakan hukum adalah bagian dari infrastruktur soft untuk membuat ekonomi bisa tumbuh dan akhirnya kesenjangan bisa kita kurangi. Itu menjadi harus menjadi gerakan paralel, bangun ekonomi sekaligus bangun hukum. Oke, berarti kalau begitu kita bisa katakan begini Pak Dirman, bahwa koreksi yang harus dilakukan Pak Prabowo ini bukanlah koreksi yang setengah-setengah ya. Bukan sekedar melanjutkan program-program yang pernah dibuat Pak Jokowi, karena tadi Pak Dirman bilang Pak Jokowi itu selain buat program-program, dia juga sudah membuat lubang hitam yang seharusnya ini menjadi perhatian khusus oleh Pak Prabowo. Kira-kira seperti itu Pak Dirman ya? Tahun 83-84 itu saya baru lulus kuliah D3. Ingat betul betapa masyarakat terutama pengusaha direpotkan oleh situasi bea cukai yang sangat korup waktu itu. Betul. Kemudian Pak Harto membuat kebijakan membekukan peran bea cukai, digantikan sementara oleh lembaga survei namanya SGS yang dari Swiss itu. Bea cukainya dinonaktifkan, pejabat yang bermasalah istilahnya di meja panjang kan, itu di kantor bea cukai dulu ada meja panjang tempatnya orang-orang bermasalah. Diparkir semua. Kemudian dijadikan contoh bahwa kalau kau tidak berbenah ya seperti ini, dikasih koran, suruh baca segala macam. Jadi sebetulnya kita punya presiden untuk melakukan koreksi total. Saya mengerti mungkin dalam urusan kepolisian jauh lebih rumit. Tetapi bila kita bisa menghimpun manusia-manusia yang kredibel dipercaya publik, yang mengerti betul masalah hukum, mengerti masalah kepolisian, juga tahu benchmark di berbagai negara bagaimana polisi dibenahi. Menurut saya itu kita punya harapan menyusun satu konsep pemenahan. Contoh yang lebih ekstrim, saya bercerita di berbagai forum yang membuat Escobar ketangkep adalah ketika polisi Kolombia itu membuat sekolah khusus kepolisian, sekolah khusus untuk mengejar bandar narkoba, kemudian direkrut dengan sangat kompetitif, sangat ketat, penugasannya tidak dicampur dengan polisi kebanyakan karena sudah terkooptasi semuanya gitu. Nah dengan itu dikasih pimpinan yang bersih, terus akhirnya pelan-pelan bisa mengcorner dan satu ketika kan mendapat support dari pimpinan tertinggi kan, dari presiden dan wakil presidennya, maka Escobar bisa ketangkep. Jadi kembali tadi unsur baru itu diperlukan untuk mewarnai kultur, untuk mewarnai praktek-praktek yang berlangsung di institusi yang mau kita rubah. Itu cara di mana-mana. Jonan juga membuat sekolah kan, akademi kereta api apapun namanya lah. Kalau kita lihat tuh kan anak-anak yang ngurus kereta api dari mulai kondekturnya, pelayan di restorasi, di ground service, itu semuanya muda-muda. Ada masa di mana mungkin Pak Jonan dengan serius menyiapkan kader-kader. Jadi polisi juga kelihatannya harus begitu. Harus ada satu effort yang luar biasa untuk menyiapkan kader-kader, kemudian memberi contoh-contoh bagaimana praktek yang baik itu, sehingga kemudian menjadi jalan untuk merubah reputasi dan persepsi publik terhadap kepolisian. Pak Dirman, apa yang bisa kita petik nih dari peristiwa kemarin ya, yang tadi Pak Dirman katakan ini kan berbagai macam problem yang sedang kita hadapi. Apa yang harus kita lakukan dan apa yang menjadi pelajaran berharga bagi kita semua nih? Saya percaya bahwa tidak ada kejahatan yang sempurna. Selalu ada celah. Apalagi sekarang ya, medsos itu luar biasa perannya. Jadi orang berusaha menutup rahasia, tapi tiba-tiba ada satu bocoran, terus jadilah. Gitu. Yang kedua, karena itu saya juga percaya bahwa kita akan selalu punya mekanisme untuk melakukan perbaikan. Dan peran leadership sangat penting. Dimanapun perbaikan ada itu ada pemimpin yang komit. Gitu. Nah, sekarang kita punya pemimpin baru, namanya Presiden Prabowo, yang baru setahun menuju setahun nih. Beliau masih punya kesempatan untuk
melakukan pembenahan mendasar. Dan saya sih kepengen memperbanyak referensi bahwa pemimpin tertinggi itu melakukan perbaikan-perbaikan besar. Dan kita doakan, kita harapkan bahwa Pak Prabowo bisa melakukan itu dalam periode yang beliau punya gitu ya. Dan masa iya 285 juta lebih kita selalu jatuh dari skandal ke skandal, kan nggak punya kekuatan untuk melakukan proyek. Jadi saya punya harapan, saya kira kita semua punya harapan kepada siapapun yang ada di dalam tribun kekuasaan, harusnya ini waktu yang baik untuk berbenah. Karena alarm sudah bunyi, Agustus itu bagi saya belum selesai karena suasana hati belum berubah sampai terjadi satu koreksi yang sifatnya lebih fundamental. Jadi alarm sedang menyala, suasana batin masih bergejolak, dan belum ada perubahan yang fundamental yang dilakukan oleh orang-orang yang kemarin menghadapi kritikan tajam dari pemerintah, misalnya DPR, kepolisian, itu dia belum berbenah diri ya, sehingga alarm itu masih menyala terus. Satu contoh kecil nih. Bukankah suasana sekarang itu, tadi saya memberi contoh, anggota DPR aja nggak berani lagi pakai mobil, plat mobil dan iring-iringan yang pakai sirene, pakai strobo itu makin berkurang kan? Ya. Artinya memang ada perubahan sikap dari mereka, tapi tiba-tiba muncul isu nih. Sekarang lagi dibicarakan publik barangkali. Oke. Ada pemilihan pemimpin lembaga penjamin simpanan yang menggantikan Menteri Keuangan yang dulu kan ketua lembaga itu. Ada satu nama yang tidak ikut seleksi sejak awal, tiba-tiba di ujung masuk ke dalam fit and proper test gitu. Pak Gito ya? Iya, saya kenal baik beliau, saya nggak tahu kenapa ya. Padahal aturan mengenai pemilihan pimpinan lembaga penjamin simpanan itu baru diteken Presiden pada bulan Januari kalau tidak salah, 2025 tuh. Tentang mekanismenya. Tentang mekanismenya. Dan mekanismenya kira-kira ada pansel, dipilih, kemudian pansel memilih 12 orang. Di 12 orang itu nggak ada nama yang bersangkutan. Terus tahu-tahu malam-malam beredar cerita, malam ini sedang ada fit and proper test, 1, 2, 3, antara lain Pak Anggito. Dan ajaib. Bisa terpilih. Bukan hanya terpilih, tapi menjadi ketua langsung gitu. Luar biasa. Kalau tidak ada intervensi, tidak mungkin seperti ini. Apakah intervensi dari legislatif atau eksekutif atau dari lingkaran terdalam dari itu, artinya para pemimpin sedang mempertunjukkan bahwa kalau saya punya mau, saya bisa lakukan apa saja. Rakyat diam aja. Diam saja. Itu artinya kan tidak belajar, Pak. Kan ini suasana hati belum mereda. Kok terus main-main dengan seperti ini. Jadi saya menganggap bahwa it is not done yet. Ini belum selesai. Karena itu lakukanlah perbaikan fundamental. Karena rakyat membayar pajak adalah pemegang kedaulatan sesungguhnya. Dan para pengurus negara itu sebetulnya adalah boleh dibilang suruhan rakyat kan, tanda kutip ya. Yang harus memperhatikan aspirasi dari si pemilik kedaulatan itu. Netizen Pak Sudirman ini, beliau punya jabatan baru nih, Rektor Universitas Harkat Negeri, UHN. Pak Dirman biasanya di Amerika ya, saya lihat, orang yang sudah selesai hidupnya, mantan-mantan menteri atau mantan-mantan pejabat publik, itu dalam perjalanannya, terakhir dia mengabdikan diri jadi rektor. Alhamdulillah, kita kebetulan diberi amanah untuk ngurus pendidikan di kampung halaman. Kampung halaman. Jadi saya sekarang sering ada di Brebes, Tegal untuk mengelola universitas. Sebenarnya kampus lama tapi kita konsolidasikan menjadi universitas. Oke, selamat. Oke, luar biasa apa yang disampaikan Pak Dirman. Mudah-mudahan ini mencerahkan kita semua Pak Dirman ya. Mengedukasi kita sekaligus membuka hati dalam-dalam bagi para pejabat kita, baik pejabat publik, legislatif, yudikatif, dan lain sebagainya, agar mau berbenah diri sebelum terlambat. Karena kalau terlambat, saya khawatir tadi yang apa dikatakan Pak Dirman, ini akan menuai kejadian atau peristiwa-peristiwa berikutnya yang lebih parah. Sampai ketemu di episode berikutnya di Abraham Samad Speak Up.